Orang di kampung berharap anakku datang bakal kaya raya. Aduh sakit, bayar lagi. Iya. Ya. Belum cicilan. Waduh. aduh. Oke. Jadi ini video kita selanjutnya. Wah, hari ini aku sama Gravis. Kita apa ya? Nggak sih, sebenarnya nggak ada niat buat ini. Ini tiba-tiba ya? Iya, Fis, tiba-tiba. Pas Gravis datang, lalu kami ngebahas hal yang cukup menarik. Oke, pertanyaannya muncul dari Gravis, kapan corona ini berakhir? Iya. Waduh. Kapan corona ini berakhir? Waduh. Berat sih sebenarnya kalau ditanya kapan corona ini berakhir. Menurutmu kapan, Fis? Kalau menurutku habis puasa. Karena kenapa? Karena menurutku kalau selesai puasa nih kayak kita kan lebaran juga. Hah. Ya kan? Jadi pas lebaran tuh kayak kita udah bebas juga. Nah, kayak gitu. Bebas dari corona, bebas lebaran. Wow. Kayak gitu. Emang lebaran selesai, Pak. Utang belum selesai. Nggak, cuma kalau itu menurut Gravis habis lebaran ya. Tapi kan kalau lebaran kapan sih sebenarnya? Ini udah puasa sih. Paling sebulan lagi. Sebulan lagi. 3 minggu lagi, 4 minggu lah. Oh iya. Palingan. Ini sekarang tanggal 27 ya. Iya, Hari ini tanggal 27 kita rekam ini dan kalau prediksi beberapa orang kan paling banyak apalagi di berita bilang bulan 5 ya. Bulan Mei itu puncaknya. Bulan Juni berhenti. Ya kan, ini masuk ke bulan 5. Bisa sih kemungkinan besar yang Gravis bilang juga bisa benar. Iya. Habis puasa, baru pas lebaran lebarannya dia udah. turun. Nah, cuma sih kalau menurutku nggak kelar-kelar. Ya. Kenapa nggak kelar-kelar? Ya. Ini kita udah dilarang mudik. Ya. Iya. Beda ya, mudik dan pulang kampung hal yang berbeda. Iya. Jokowi udah bilang, oke, mungkin ada beberapa orang pro dan kontra, tapi pada intinya kalau pulang kampung tuh lu pulang dan lu akan tinggal di sana. Iya. Gitu loh, gue mau balik kampung nih, contoh aku kuliah di Malaysia. Aku mau pulang kampung nih ke Indonesia, bye-bye teman-teman, sampai jumpa lagi. Aku akan kembali ke Indonesia untuk seterusnya. Betul. Tapi kalau mudik itu karena masa lebaran, ya Iya. kan? Jadi Orang aku pulang dulu ya, aku balik dulu ya untuk silaturahmi misalnya. nanti ya kan? baru balik lagi Nanti sini. balik lagi kuliah sana. Itu mudik. Jadi itu hal yang berbeda. Cuma Iya. masih banyak masyarakat Indonesia nggak ngerti beda pulang kampung dan mudik. Memang di videonya Jokowi yang di wawancara Mata Najwa juga kurang jelas menjelaskannya, cuma mungkin karena durasi dan segala macam. Tapi kita ngerti kok. Cuma orang-orang yang mungkin kurang akal sehat yang mengerti. Nggak, cuma balik. Nah, kalau kalian nonton berita masih banyak kok orang yang ngotot buat mudik. Iya. Ya kan? Bahkan di semua tol-tol udah dihalangin, ada juga Iya. yang berjuang mudik naik motor dan segala. Menurutku gini, Fis. Susahnya adalah lebaran. Menurutku ya, itu menurutmu lebaran berhenti. Iya. Menurutku lebaran akan lebih parah. Kenapa? Karena orang masih diam-diam mudik. Iya sih. Betul kan? Betul. Dia mudik, aku tetap rindu dengan orang tuaku misalnya kan. Bawa beberapa makanan. Kamu bawa penyakit. Iya. Uang nggak dibawa, penyakit yang dibawa. orang di kampung berharap anakku datang bakal kaya raya. Aduh sakit, bayar lagi. Iya. Ya kan? Belum cicilan. Waduh. Jadi mereka nggak, sekarang gini, orang kalau kena corona, kita nggak tahu dia kena corona itu ada masalah atau nggak, ya kan? Iya, Nggak iya. semua tuh ada kasih tau kayak penyakitnya itu loh, apa sih? Iya, gejala. Nggak semua orang bergejala. Iya. Anggap kita aja bisa aja corona nih. Iya, bisa. Tapi kita nggak ada gejala, sakit enggak, semua biasa aja. Bebas santai. Ya mungkin lu batuk-batuk biasa atau kedinginan, lu bersin, pilek dan segala macam. Kita pikir aku gak kena corona kok, nggak sakit. Lalu dia pulang mudik balik ke kampung halaman dia cuma untuk silaturahmi, salam-salam Iya, sama iya. keluarga, makan Salam-salam. bareng. Seminggu kemudian balik lagi ke Balik kota, lagi, iya. kerja, cari uang dan segala macam. Dia balik nggak ninggalin uang, nggak ninggalin nilai-nilai kehidupan, Ninggalin penyakit. Waduh, corona. Nah masalahnya di kampung belum ada rumah sakit yang bisa memadai. Iya. Betul kan? Di kampung belum ada rumah sakit yang bisa kayak kita sekarang di Batam nih ada apa? Yang di Pulau Galang ya? Iya. Pulau Galang kan, rumah sakit khusus pasien COVID-19 ya, corona. Jadi kalau di kampung mana ada, Pak? Iya. Ya kan, puskesmas aja jarang-jarang, waduh. Adanya sawah, waduh. Jadi kalau karantinanya bukan di rumah, di sawah, Pak. Di semak-semak dimasukin. Jangan keluar Anda jangan keluar di semak-semak itu. Kalau nggak di kolam, Iya, renang kan? di bawah, Berenang. nyelam. Cuman kasihannya orang-orang kampung juga banyak yang tua dan rentan kena Iya. penyakit. Nah, kalau menurutmu habis lebaran, menurut aku mah lebaran bisa makin parah. Gitu loh ya. Iya. Tapi itu kan prediksi kita berdua. Ada satu prediksi lagi
Ini aku baca berita Fis dari CNBC Indonesia. Oke, 5 prediksi kapan corona berakhir di RI atau hidup normal kembali. Oke. Ada yang bilang 8 Juni. Oke. STUD memprediksi akhir virus corona di dunia pada 8 Desember. Wow. Lama kali. Masih lama. Pada periode itu seluruh kasus corona sudah hilang dari bumi. Untuk Indonesia diramalkan virus corona akan berakhir 6 Juni di mana 97% kasus sudah selesai. Penelitian ini menggunakan metode matematika tipe bla 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 atau singkatan SIR yang diregresikan dengan data dari berbagai negara. Oke lah. Ada yang bilang juga 28 Mei, yang kayak kamu bilang lah ya. Iya. Pertengahan bulan 5. Ada yang bilang sekitar April sama Mei, tapi ini udah April dan April udah berakhir. Iya. Oke. Dan corona bukannya makin kelar, makin parah. Oke. Ini ada lembaga biologi molekuler yaitu LBM. Dan ini yang tadi tuh Universitas Gadjah Mada 29 Mei sesuai yang kamu prediksi. Ada juga yang prediksi Mei dan Juni. Ada yang prediksi paling parah akhir 2020 ya. Akhir 2020 yang ngomong ternyata Presiden Jokowi, Pak, ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memprediksi virus corona di Indonesia akan berakhir pada akhir 2020 dan masyarakat akan bisa kembali ke kehidupan sebelumnya serta melakukan perjalanan wisata. Wow. Kangen liburan. Iya. Kangen jalan-jalan. Bisa jalan-jalan. Semua orang ingin keluar. Semua orang ingin menikmati kembali keindahan yang ada di wilayah daerah yang ada para wisatanya sehingga optimisme harus diangkat, ujarnya dalam rapat terbatas 16 Juni 2020. Hah, ini kan belum Juni. Mei. Apa-apaan ini baca nih. Ujarnya dalam rapat terbatas 16 Juni 2020. Juni, Wak. Sudah baca masa depan ini. Gila, si NBC ini bisa baca masa depan, Pak. Jokowi akan ngomong di tanggal 16 Juni dia akan ngomong ini. Aneh-aneh aja berita ini. Juni, Wak. Jokowi prediksinya dulu. Aku yakin mungkin ini salah. Tapi kita Mei aja belum, Wak. Iya, dia udah Juni. Udah bulan 6. Dia dari skip 2 bulan. Udah di masa depan, Pak. Dia udah di masa depan. Menerawang. Iya, menerawang masa depan dia. Tapi kalau namanya juga prediksi, semua orang bisa prediksi ya, tapi kalau Grafis bilangnya bulan 5. Iya, bulan 5. Kalau aku sih merasa 2020 pun kayaknya belum. Menurut aku malah tahun depan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia semua bandel-bandel, Pak. Disuruh jangan nongkrong, tetap nongkrong. Disuruh jangan mudik, tetap mudik. Ya susah sih. Makanya kemarin Jokowi tekankan kalau kita disiplin, kita taat pada pemerintah, kita dengerin aturannya, pasti ini cepat kelar. Kemarin aja kan baru ada berita yang Vietnam dan kota Hong Kong kalau nggak salah, Pak. 2 minggu nggak ada kasus corona, berhasil mereka. Lockdown 2 minggu nggak ada kasus corona. Lockdown kan? Iya. Tapi kalau Indonesia nggak bisa lockdown. Indonesia belum bisa lockdown. Uangnya nggak cukup. Iya. Jokowi kemarin juga ada kasih tahu berapa banyak uang yang diperlukan dalam per hari loh. Entah miliar atau triliun dalam per hari. Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Untuk menjamin kehidupan seluruh penduduk kalau karantina. Dan kita tidak. Kalau Jabodetabek 3 kali lipat, itu per hari. Karena kan kalau lockdown semua di rumah, orang warga semua harus nggak bisa belanja. Nggak bisa belanja, stay benar-benar pemerintah harus siapin semuanya untuk mereka. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi berharaplah kita berdoa semoga corona ini cepat berlalu, COVID ini cepat selesai dan ya nggak tahu kalian pilih tim Grafis apa tim aku ya. Kalau kalian pengen corona ini cepat kelar seperti Grafis, like videonya. Waduh. Kalau kayak aku dislike ya, karena berharap corona cepat berakhir kan. Kalau aku kan prediksi tahun depan. Cuma who knows lah, nggak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan sekarang apa sih sebenarnya? Paling ya berjaga di rumah aja lah, jangan kemana-mana lah. Kalian ya yang suka nongkrong ya, nanti dulu lah nongkrongnya. Video call bisa kok sambil ngopi kita. Teknologi masih canggih ya. Teknologi canggih. Jadi kecuali kalau nggak ada kamera di HP-nya, udahlah. Masih pakai surat-suratan. Lalu yang kena corona tukang pos. Wah. Berat. Ya intinya cuma kayak gitu. Siapapun berharap untuk corona ini berakhir. Betul. Pasti. Ya semua sih. Ekonomi Grafis juga bekerja di satu PT yang cukup besar, betul. Dan
tapi terasa juga kan Ya, dampaknya. terasa. Jadi kalian jangan kira orang kaya akan tetap kaya, orang miskin makin miskin. No, Ya. semua kena. Covid ini nggak pandang bulu, Pak. Iya, benar. Semua dihajar dia. Semua dihajar. Gravis juga punya tempat rumah makan ya. Rumah makan. Mamanya punya rumah makan dan kena dampaknya juga ya. Kena. Ambiar juga, Pak. Sepi, Bos. Sepi. Aduh. Tolong pemerintah berikan kami sembako. Enggak lah. Oke, dan tetap saling tolong menolong. Iya, tetap saling tolong. Ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita tolong menolong pastinya. Dan kita senang sih ngelihat banyak orang kasih sembako gratis, ya kan? Cuma kadang caranya, Pak, salah. Iya, caranya. Ya kan? Kadang di tengah jalan dia bagi-bagi, macet. Iya, macet. Lalu bukannya menjaga jarak, kerumunan makin ramai. Aduh, bukannya berantem pula nanti tiba-tiba, waduh. mau menghindari mau physical distancing malah Tawuran dempet-dempetan. Jadi sebenarnya cara paling bagus adalah kita berikan kepada RT RW setempat biar mereka yang bagikan ke rumahnya, betul. ya kan? So tetap saling menolong. Kalau kalian yang punya lebih, tolonglah ini, karena mau gimana pun juga sebenarnya kita ini semua berkesinambungan. Iya. Kita semua ini punya ada benang merahnya, walaupun kita nggak tahu gitu loh. Kita bisa ketemu orang siapa aja dan ternyata orang itu bisa berdampak di hidup kita. Benar. Mau dia oper virus, Iya. mau oper duit, mau oper sembako, betul. mau siapapun. Intinya kita semua ini berkesinambungan dan kita semua ini saling membutuhkan. So kalian yang punya lebih jangan merasa kalau kalian di atas. Iya. Suatu hari kalian akan di bawah. Dan kalian yang di bawah jangan pesimis, jangan minder, jangan merasa hidup ini berakhir. No. Everything's gonna be alright. Iya. Semuanya akan baik-baik aja. Percayalah, tidak ada masalah yang akan stay selamanya. Betul. Ya. Termasuk pandemic ini, termasuk virus ini gak akan pernah stay selamanya. Iya. Pasti ada waktunya dia berlalu. Iya, benar. Oke, so itu aja sih buat hari ini. Fiz, thank you udah berbagi. Iya. Ada pesan terakhir buat teman-teman kita? Banyak jaga diri lah, banyak-banyak cuci tangan, terus janganlah banyak-banyak nongkrong lagi. Nanti aja nongkrongnya selesai corona ini ya. Mau selesai puasa ini juga boleh, nantilah kalau misalnya udah hilang. Iya, oke. Kalau dulu kan tangan kotor nggak apa-apa, yang penting hati bersih. Waduh. Sekarang hati bersih, tangan harus bersih, Pak. Waduh. Oke, gitu aja sih buat hari ini. Thank you. God bless you. See you. Ingat, jangan lupa kalau kalian suka, please di like. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Oke. Jangan lupa kalau merasa ini cukup membantu kalian dan kalian cukup terhibur, please di share dan jangan lupa subscribe. Oke, bye. God bless you. Ciao.